losing time, I'm fading fast. Bos Ducati merinding, Marc Marquez sapu bersih semua sesi, menjadikannya raja baru di sirkuit yang selama ini menjadi istana bagi Bagnaia. Sirkuit internasional Losail di Qatar menjadi saksi bisu sebuah kebangkitan yang tidak hanya monumental, tetapi juga mengguncang tatanan kekuasaan yang telah lama terpatri dalam MotoGP. Marc Marquez tak sekadar menang di Qatar, ia menjadi raja baru di sirkuit tersebut. Dengan dominasi absolut sepanjang akhir pekan GP Qatar 2025, Marquez mengukir babak baru dalam sejarah MotoGP modern. Tak hanya menyapu bersih semua sesi, ia juga melakukannya hanya 2 pekan setelah mengalami kecelakaan keras di kota Amerika Serikat. Losail, yang selama ini dijuluki kandang bagi Francesco Bagnaia, kini telah berubah tuan. Dan nama itu adalah Marc Marquez. Namun yang mengejutkan bukan hanya performanya, melainkan sikapnya setelah kemenangan. Tetap tenang, rendah hati, dan membumi. Beberapa minggu sebelumnya, di Amerika Serikat, Marquez mengalami kecelakaan yang cukup mengkhawatirkan. Banyak pihak mengira itu akan menjadi hambatan baru dalam perjalanan comeback-nya. Tapi pria asal Spanyol itu membalikan semua prediksi. Di Losail, ia muncul dengan kepercayaan diri tinggi dan performa yang melebihi ekspektasi siapapun. Marc Marquez memulai akhir pekan GP Qatar dengan kepercayaan diri tinggi, meskipun 2 pekan sebelumnya ia harus mengalami crash menyakitkan di kota. Namun, tak ada sisa trauma yang terlihat. Di FP1, ia langsung mencetak waktu tercepat. FP2 ia mengokohkan posisinya. Dan saat kualifikasi, ia mencetak lap record baru Losail, membungkam seluruh keraguan. Saat sprint race digelar, Marquez tampil agresif sejak start dan memenangkan balapan pendek itu dengan strategi rapi. Kemudian di balapan utama, Marquez menunjukkan penampilan luar biasa. Start dari posisi pole, ia sempat mengalami masalah dan membuatnya sedikit kehilangan keseimbangan. Marquez, meski sempat disalip oleh Morbidelli dan kemudian Pecco dan Vinales, namun di sisa 10 lap, Marquez akhirnya berhasil merebut posisi terdepannya. San menyelesaikan finish dengan cara yang sangat dramatis. Pecco yang berjuang keras tak mampu lagi mengejar kecepatan Marquez yang semakin kencang di pertengahan balapan. Sirkuit Losail yang selama ini menjadi teater kemenangan Bagnaia, kini berbalik menjadi panggung kehancurannya. Ia tidak hanya kalah secara fisik, tetapi juga mental. Penampilan epik Marquez ini membuat semua orang takjub, termasuk Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, yang terlihat berdiri beberapa kali di pit wall dengan raut wajah campuran antara kagum dan tak percaya. Dalam wawancara eksklusif setelah race utama, Dalinya tidak bisa menyembunyikan emosi. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Ia bukan hanya melihat seorang pembalap memenangi balapan, ia melihat lahirnya era baru di atas motor yang ia rancang. Aku sudah lama hidup di dunia balap, sudah lihat banyak keajaiban. Tapi hari ini, aku menyaksikan sesuatu yang membuat kulitku merinding. Ini bukan hanya Marc yang menang. Ini adalah Marc yang mengambil kembali takdirnya, ujar Dalinya dengan nada bergetar. Ketika ia melintasi garis finish, aku tahu, tidak ada lagi yang bisa menahannya. Dunia MotoGP telah berubah malam ini, tambah Dalinya. Marc tidak hanya mengendarai motor. Hari ini, ia adalah mesin itu sendiri. Mesin yang dikendalikan oleh satu hal, ambisi yang tak bisa dihentikan. Anda tidak bisa mengalahkan pembalap seperti itu. Anda hanya bisa berharap Anda tidak dilindas olehnya. Kata-kata itu bukan hanya pujian. Itu adalah pengakuan dari seorang insinyur besar yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk menang. Di sisi lain, Bagnaia berjuang keras. Namun ia tidak mampu keluar dari tekanan. Finish jauh di luar ekspektasi, ia tampak hancur secara mental. Sirkuit yang selama ini menjadi simbol dominasinya kini dikuasai mutlak oleh rekan setimnya. Bagi Bagnaia, ini bukan sekadar kalah di lintasan. Ini adalah kehilangan mahkota di atas tanah kerajaannya sendiri. Kemenangan mutlak Marquez membawa euforia besar bagi Ducati, tapi juga menjadi awal tantangan baru. Dengan 2 pembalap kaliber juara dunia dalam satu tim, keseimbangan internal mulai diuji. Gigi Dalinya mengaku sudah memprediksi dinamika ini sejak awal musim. Kami tahu cepat atau lambat, akan ada ketegangan. Tapi kami juga tahu, jika ingin menang di era sekarang, Anda harus berani ambil risiko. Dan menduetkan Marc dengan Pecco adalah risiko yang layak diambil, ungkap Dalinya. Meski begitu, Dalinya tetap menyatakan dukungannya kepada kedua pembalap secara adil. Kami ingin melihat keduanya tampil maksimal. Tapi aku tidak akan berbohong. Hari ini, yang membuat aku merinding adalah Marc. Dan jika dia terus seperti ini, kita mungkin akan melihat sejarah baru di Ducati, tambahnya.
Apa yang dilakukan Marquez di Losail lebih dari sekadar raihan angka klasemen. Ini adalah pernyataan. Ini adalah pesan kepada dunia MotoGP bahwa sang baby alien tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dari latihan bebas hingga race utama, tidak satupun sesi yang lolos dari dominasinya. Ia bukan hanya cepat, ia cerdas, presisi, dan kejam di lintasan. Ini bukan kemenangan keberuntungan. Ini adalah hasil dari dedikasi, kerja keras, dan karakter seorang juara sejati. Media olahraga dan pengamat balap di seluruh dunia memberikan apresiasi tinggi atas performa Marquez. Ini adalah comeback terbaik dalam sejarah MotoGP modern, tulis salah satu kolumnis MotoGP di Eropa. Bahkan beberapa mantan pembalap memberikan pujian terbuka. Mar sudah kembali. Dan ini adalah berita buruk bagi siapapun yang ingin menjadi juara dunia tahun ini. Marc Marquez telah menandai kembalinya dia sebagai kekuatan dominan di MotoGP. Kemenangannya di Losail bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah penobatan. Dari reruntuhan kecelakaan di kota, ia bangkit dan langsung merampas kekuasaan di kandang lawan. Bos Ducati shock. Mental Bagnaia drop setelah menyaksikan Marc Marquez juarai sprint race di sirkuit favorit Bagnaia. Marc Marquez kembali mengukuhkan dirinya sebagai pembalap paling mematikan di awal musim MotoGP 2025. Kali ini, ia menggebrak Losail dengan kemenangan di sprint race GP Qatar, sirkuit yang selama ini menjadi milik Francesco Bagnaia. Kemenangan ini bukan hanya spesial karena terjadi di kandang Bagnaia, tetapi juga karena terjadi setelah rentetan momen dramatis yang dimulai dari sesi kualifikasi. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari bos Ducati, Luigi Dall'Igna, yang mengaku tidak menyangka Marquez bisa tampil sedominan ini di sirkuit yang dikenal sangat cocok dengan karakter Bagnaia. Bahkan, Dall'Igna mengakui kebingungannya menyaksikan bagaimana mental Bagnaia yang langsung drop usai performa luar biasa dari Marquez. Segalanya dimulai saat sesi kualifikasi. Marquez tampil ganas dan mencetak lap record baru di Losail dengan waktu yang sangat fantastis. 1 menit 50,499 detik. Waktu yang belum pernah dicatatkan pembalap manapun di trek ini. Tak lama setelah itu, kamera menyorot ke arah Bagnaia, yang sedang berusaha keras membalas waktu Marquez di putaran terakhir. Namun dalam upaya itu, Bagnaia justru kehilangan grip di sektor 2 dan terjatuh cukup keras. Meskipun ia tidak mengalami cedera fisik, crash tersebut menghentikan catatan waktunya, membuatnya gagal memperbaiki posisi. Hasilnya, Bagnaia harus puas start dari posisi ke-11, sebuah posisi yang sangat jarang dialaminya di sirkuit Losail, tempat di mana ia biasanya memulai dari barisan terdepan. Usai sesi kualifikasi, suasana paddock Ducati Lenovo terlihat tegang. Marquez dirayakan oleh tim setelah mencetak pole dan rekor lap. Sementara di sisi lain, Bagnaia kembali ke garasi dengan ekspresi kosong. Beberapa sumber internal tim Ducati mengungkapkan bahwa kepercayaan diri Bagnaia terguncang. Seorang teknisi menyebut bahwa Bagnaia crash setelah menyaksikan Marquez mencetak lap rekor di sirkuit tersebut. Dan saat kembali ke garasi, wajahnya langsung berubah seperti tatapan kosong. Bahkan dalam rapat teknis malam hari menjelang sprint race, Bagnaia terlihat lebih pendiam dari biasanya. Memulai dari pole, Marquez langsung tancap gas saat lampu hijau menyala. Ia berhasil mempertahankan posisi hingga lap terakhir. Alex Marquez sempat memberi tekanan, namun Marquez tampil terlalu kuat. Ia menutup sprint race dengan kemenangan ke-6-nya musim ini, dan yang pertama di Qatar dalam gaya dominan. Di sisi lain, Bagnaia yang start dari posisi ke-11 tampil sedikit mengecewakan, mengingat itu adalah sirkuit favoritnya selama ini. Ia berjuang keras, tapi tidak cukup untuk mengejar kecepatan Marquez yang sangat dominan. Seluruh analis setuju bahwa crash di kualifikasi dan tekanan dari Marquez memainkan peran besar dalam performa buruknya. Usai balapan, Luigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam wawancara dengan media, ia memuji performa Marquez, tapi juga menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi mental Bagnaia. Kami tahu Mar sangat cepat, tapi menang di sini, di sirkuit yang selama ini jadi kekuatan Pecco, itu sungguh di luar ekspektasi. Kami harus duduk bersama dan mencari tahu apa yang membuat Pecco kehilangan kepercayaan dirinya. Lebih lanjut, ia mengakui bahwa atmosfer dalam tim saat ini mulai berbeda dari rencana awal. Kami berharap kerja sama dua pembalap top, tapi kompetisi internal ini sekarang benar-benar nyata. Sementara itu, Marc Marquez tampil kalem dalam kemenangan. Meskipun berhasil mencetak lap record, merebut pole position, dan memenangkan sprint race dengan dominasi penuh,
Marc Marquez tetap menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Tidak ada selebrasi berlebihan atau komentar menusuk kepada rivalnya. Justru sebaliknya, ia memberikan apresiasi kepada tim, serta mengakui bahwa kompetisi musim ini masih panjang dan berat. Kemenangan ini tentu penting, apalagi di sirkuit seperti Losail. Tapi aku tidak ingin larut. MotoGP selalu berubah cepat. Pecco, Alex, dan Quartararo, semuanya cepat dan bisa bangkit kapan saja, ujar Marquez. Ia juga menolak untuk menyebut dirinya sebagai unggulan di race utama. Baginya, kemenangan hanya berarti kerja keras membuahkan hasil, bukan dominasi yang abadi. Tim melakukan pekerjaan luar biasa. Aku hanya menjalankan peranku sebaik mungkin. Ini adalah hasil dari kerja kolektif, bukan semata-mata tentang aku, tambahnya. Sikap seperti ini memperlihatkan bahwa meskipun Marquez kembali menjadi pusat perhatian dan tampil sekuat masa kejayaannya, ia tetap menjaga keseimbangan antara kepercayaan diri dan kerendahan hati, salah satu alasan kenapa banyak penggemar dan rival tetap menghormatinya. Kemenangan Marquez dan keterpurukan Bagnaia di Qatar menjadi titik penting dalam cerita musim 2025. Awalnya, banyak yang menduga Ducati akan kesulitan mengelola dua pembalap top dalam satu tim. Namun kini, kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan. Marc tak hanya menang, dia menang di tempat favorit Pecco, dan itu bisa mengubah dinamika dalam tim, kata ex-pembalap legenda Ducati, Casey Stoner. Beberapa orang dalam Ducati mulai membandingkan situasi ini dengan rivalitas sengit antara Lorenzo dan Rossi di Yamaha, atau bahkan Hamilton dan Rosberg di Formula One. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak panjang, tak hanya pada performa, tapi juga stabilitas tim. Race utama yang akan digelar Minggu malam, akan menjadi ujian terbesar bagi Bagnaia. Ia harus memulai dari posisi ke-11 lagi, dan jika tak segera bangkit, peluangnya dalam perebutan gelar bisa semakin menjauh. Di sisi lain, Marquez punya momentum besar. Ia sudah menangkan sprint, punya race pace yang kuat, dan akan start dari pole. Jika ia mampu meraih double victory di Qatar, maka keunggulannya di klasemen semakin jauh, dan tekanan di pundak Bagnaia akan semakin besar. GP Qatar 2025 menjadi titik balik musim ini. Marc Marquez, hanya 2 pekan setelah crash di kota, mencetak lap record, merebut pole, dan menang di sprint race di sirkuit yang bukan wilayahnya. Marc Marquez rebut pole position di GP Qatar 2025, mengguncang sirkuit favorit Bagnaia dan siap beri kejutan. Marc Marquez membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar pembalap comeback, tapi benar-benar kembali sebagai ancaman serius di MotoGP 2025. Di sirkuit internasional Losail, Qatar, sirkuit yang selama ini disebut-sebut sebagai wilayah kekuasaan Francesco Bagnaia, Marquez sukses merebut pole position dengan performa luar biasa. Juara dunia 8 kali itu mencetak waktu tercepat di sesi kualifikasi, menegaskan dominasinya setelah sebelumnya menjadi yang tercepat di sesi latihan. Dengan hasil ini, Marquez akan memulai balapan dari posisi terdepan, baik di sprint race maupun race utama. Sirkuit Losail menjadi titik penting dalam perjalanan comeback Marquez. Setelah crash dramatis di kota 2 pekan lalu yang mengakhiri serangkaian kemenangan gemilangnya, banyak yang mempertanyakan apakah mental dan momentum Marquez bisa kembali. Namun sejak hari pertama di Qatar, pembalap asal Spanyol itu tampil konsisten cepat. FP1 dikuasai, FP2 dia tetap tajam, dan puncaknya, ia merebut pole position dengan gaya penuh determinasi. Catatan waktunya di sesi kualifikasi bukan hanya cepat, tetapi juga jauh lebih unggul dari pesaing terdekatnya. Marquez tidak hanya cepat di satu lap, tetapi juga konsisten dalam race patch, sesuatu yang menjadi alarm bagi para rival menjelang sprint race dan race utama hari Minggu. Menariknya, jauh sebelum Marc Marquez mencatat waktu tercepat dan mengamankan pole position di GP Qatar 2025, salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP, Casey Stoner, telah lebih dulu memberi sinyal kuat bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan oleh sang juara dunia 8 kali itu. Stoner telah memprediksi bahwa setelah crash di kota, Marquez justru dianggap bisa saja berikan kejutan di race utama, atau bahkan sprint race nanti. Stoner juga telah mengungkapkan bahwa karakter sirkuit Losail, dengan tikungan flowing dan trek lurus panjang, mungkin bukan yang paling cocok untuk gaya Marquez. Tapi justru itu menjadi ruang di mana Marquez seringkali memberi kejutan. Prediksi Stoner kini terbukti. Marquez tidak hanya bangkit, dia benar-benar mendominasi akhir pekan ini sejak sesi pertama. Pole position yang diraihnya pada sirkuit yang bukan keunggulannya secara tradisional,
adalah sebuah peringatan keras bagi rival-rivalnya bahwa kebangkitan Marquez bukan sekadar cerita nostalgia, tapi realitas yang sedang berjalan. Losail selama ini adalah sirkuit yang sangat bersahabat dengan Bagnaia. Ia memenangi GP Qatar 2 tahun berturut-turut, mencetak pole, dan dikenal sangat tangguh dengan gaya balap halus dan presisi tinggi di lintasan malam ini. Namun kali ini, dominasi itu dihancurkan oleh rekan setimnya sendiri. Bagnaia terlihat kecewa di akhir sesi kualifikasi. Ia gagal mencatatkan waktu maksimal, dan harus puas start di belakang Marquez. Sementara itu, Marquez menyempurnakan hari dengan selebrasi sederhana namun penuh makna. Tangan ke atas, lalu tepukan ke tangki GP24-nya, sebuah isyarat bahwa ia dan motor itu kini benar-benar menyatu. Pole position Marquez menambah panas suhu di dalam garasi Ducati Lenovo. Ducati awalnya mengharapkan kerjasama harmonis antara dua bintang besar mereka. Namun dengan performa Marquez yang semakin mengungguli Bagnaia, tidak sedikit yang mulai membicarakan kemungkinan konflik internal, seperti yang pernah terjadi di tim-tim besar sebelumnya. Marquez sendiri tetap tenang. Dalam sesi konferensi pers usai kualifikasi, ia berkata, "Aku menghormati Pecco Bagnaia. Dia pembalap luar biasa. Tapi di lintasan, tak ada teman. Aku datang ke sini untuk menang. Jika ingin gelar ke-9, aku harus mengalahkan semuanya, termasuk dia," ungkap Marquez untuk motivasi dirinya lebih tinggi. Dengan pole position di tangan, Marquez membuka dua peluang besar. Menang di sprint race nanti malam dan race utama Senin dini hari. Sprint race sejauh ini selalu menjadi panggung eksplosif bagi Marquez, yang dikenal langsung panas sejak lap pertama. Karakter agresifnya sangat cocok untuk format balapan pendek. Sementara untuk race utama, Marquez akan mengandalkan pengalaman, pengaturan ban, dan strategi kecepatan bertahap. Pengamat menyebut Marquez sebagai kandidat kuat untuk meraih double victory di Qatar. Jorge Martin, juara dunia 2024, mengatakan, "Aku sudah duga dia bakal cepat. Tapi secepat ini di Losail? Itu gila. Mark bukan main-main musim ini," ungkap Martin. Apa yang terjadi di Qatar hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Marc Marquez, setelah mengalami musim-musim sulit, cedera, dan transisi tim, kini kembali sebagai salah satu kekuatan dominan di MotoGP. Pole position di sirkuit favorit rival utamanya menunjukkan bahwa ia bukan hanya cepat, tapi juga sangat berbahaya ketika dalam kondisi prima. Dan seperti yang sudah dikatakan Casey Stoner sebelum akhir pekan ini dimulai, Marc Marquez bisa memberi kejutan besar. Jika Marquez mampu menyapu bersih dua race di Losail, maka jaraknya di klasemen bisa semakin jauh dari Bagnaia dan Alex. Dan seperti yang dikatakan Stoner, Marquez tahu cara memanfaatkan momen. Ia bukan pembalap yang menunggu peluang, tapi ia justru yang menciptakan peluang itu. Kini, dunia MotoGP tinggal menunggu. Apakah kejutan itu akan datang dalam sprint race, race utama, atau mungkin keduanya? Marquez siap kejutkan Qatar. Stoner peringatkan Bagnaia, dia belum keluarkan segalanya. MotoGP 2025 baru berjalan 3 seri. Namun tensi dan drama yang terjadi sudah cukup untuk membakar antusiasme para penggemar di seluruh dunia. Salah satu tokoh yang paling mencuri perhatian tentu saja Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team itu tampil luar biasa di 2 seri awal, Thailand dan Argentina, dan hampir mencatatkan hat-trick kemenangan sebelum mengalami kecelakaan di race utama kota, Circuit of the Americas. Meskipun insiden tersebut membuatnya gagal finish, performa impresifnya justru memperkuat keyakinan bahwa Marquez benar-benar kembali menjadi penantang gelar serius. Kini, sorotan beralih ke sirkuit internasional Losail, Qatar, untuk seri keempat musim ini. Trek yang selama ini dikenal sebagai kandang bagi Francesco Bagnaia, kini menghadapi potensi ancaman dari Marquez yang tengah dalam performa terbaik. Menariknya, legenda MotoGP dan 2 kali juara dunia, Casey Stoner, memberikan komentar yang cukup menggetarkan. Menurutnya, Marquez sejauh ini belum memperlihatkan seluruh kemampuannya, dan ia meyakini bahwa kejutan besar mungkin terjadi di Qatar. "Aku kira semua orang terlalu fokus pada kecelakaan Marquez di kota, padahal sebelum itu dia benar-benar dominan," ungkap Stoner dalam wawancara dengan MotoGP Insider. "Yang aku lihat adalah seorang pembalap yang sudah mulai menyatu dengan motornya, tapi masih menyimpan banyak hal. Dia belum membuka semua kartunya," sambung Stoner.
Musim 2025 menjadi penanda era baru bagi Marc Marquez. Keputusan Marquez pindah ke Ducati Lenovo sempat menimbulkan tanda tanya, mengingat persaingan internal dengan Bagnaia sebagai juara bertahan bisa menjadi rumit. Namun, Marquez membuktikan bahwa ia datang bukan untuk konflik, melainkan untuk bersaing secara sportif dan profesional. Di seri pembuka di sirkuit Buriram, Thailand, Marquez tampil dominan sejak sesi latihan bebas hingga race utama. Ia mencetak pole position dan meraih kemenangan meyakinkan dengan gaya khasnya, agresif, presisi tinggi, dan konsisten. Ia mengulangi performa cemerlang itu di Argentina, bahkan memperlebar jarak poin dengan para rivalnya di klasemen awal. Namun, di kota, sirkuit yang selama ini menjadi tempat favoritnya, justru menghadirkan kekecewaan. Meski menguasai sprint race dan memimpin hampir seluruh lap di race utama, Marquez mengalami crash menjelang akhir lomba. Banyak yang menyayangkan insiden tersebut, namun Stoner melihatnya dari sudut pandang berbeda. Kota itu unik, trek yang menantang fisik dan konsentrasi. Bahkan pembalap paling berpengalaman bisa melakukan kesalahan, ujar Stoner. Tapi justru disitulah aku melihat tanda-tanda bahwa Marquez belum menekan sampai 100%. Dia masih menyimpan sebagian tenaganya, mungkin untuk momen yang lebih penting, tambah Stoner. Kini, semua mata tertuju pada GP Qatar. Sirkuit Losail yang akan menggelar race malam hari itu, dikenal memiliki karakteristik cepat dengan sektor-sektor yang menuntut stabilitas motor dan keberanian late braking. Di atas kertas, sirkuit ini sangat cocok untuk gaya balap Bagnaia, yang memang telah menunjukkan dominasinya di trek ini selama 2 musim terakhir. Bahkan, Ducati pabrikan kerap menjadikan Losail sebagai tempat eksperimen strategi, karena data mereka sangat solid. Namun dengan hadirnya Marquez di garasi yang sama, dinamika berubah. Gaya balap Marquez yang lebih agresif dan tidak terduga bisa saja menjadi kunci untuk menaklukkan sirkuit yang selama ini aman bagi Bagnaia. Stoner, yang sempat meraih kemenangan di Losail dan sangat memahami tekanan balapan di sana, memberikan pandangan menarik. Marc adalah tipe pembalap yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Jika dia merasa motornya cukup kompetitif, aku tak ragu dia akan menyerang habis-habisan di Qatar. Dia tahu ini bisa menjadi momen psikologis penting untuk melemahkan dominasi Bagnaia, kata Stoner. Meski pujian dan ekspektasi datang dari banyak pihak, Marquez tetap menunjukkan sikap rendah hati. Dalam sesi wawancara eksklusif menjelang GP Qatar, ia tak besar kepala dengan hasil di 2 seri awal, dan memilih fokus pada proses adaptasi serta kerja tim. Aku sedikit kecewa dengan hasil di kota, tapi itu bagian dari proses belajar dan adaptasi. Kami punya motor yang kuat dan tim yang hebat. Dan aku akan memberikan performa maksimal untuk tim di musim ini, ujar Marquez dengan senyuman kalem. Pernyataan itu menjadi sinyal peringatan bagi seluruh rivalnya. Jika apa yang telah ia tampilkan sejauh ini masih dianggap belum maksimal, maka ancaman sesungguhnya bisa datang kapan saja, termasuk di Losail. Selain Marquez dan Bagnaia, pembalap lain seperti Jorge Martin, Alex Marquez, dan Fabio Di Gia juga diperkirakan akan memberikan tekanan. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa pertarungan utama saat ini berada antara 2 kubu. Marquez sebagai wajah baru Ducati pabrikan, dan Bagnaia sebagai ikon keberhasilan proyek Ducati selama beberapa musim terakhir. Losail bisa menjadi titik balik penting. Jika Marquez berhasil mengalahkan Bagnaia di sirkuit andalannya, itu bisa memengaruhi dinamika musim secara keseluruhan. Kepercayaan diri Bagnaia bisa terguncang, dan Marquez bisa mendapatkan momentum besar menuju pertengahan musim. MotoGP 2025 bukan hanya soal kecepatan dan teknologi, tetapi juga duel mental antara para pembalap elit. Marc Marquez, dengan segala pengalamannya dan kerendahan hatinya, kini berada dalam posisi yang sangat berbahaya bagi para rival. Dengan performa luar biasa dan keinginan kuat untuk kembali menjadi juara dunia, ia terus membuktikan bahwa dirinya masih layak berada di puncak. GP Qatar akhir pekan ini bisa menjadi pembuktian besar. Dan jika peringatan Casey Stoner menjadi kenyataan, maka pertarungan gelar musim ini akan menjadi salah satu yang paling epik dalam sejarah MotoGP. Karena, Marquez yang sebenarnya belum benar-benar keluar.